Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This slide studies about morphological operation. First of all, we have to know what is morphological operation. Jadi, apa itu proses morfologis dalam ilmu morfologi? It is defined how words can be modified by adding new materials or existing materials. Di proses morfologis itu merujuk kepada bagaimana kata bisa dimodifikasi dengan cara menambahkan materi-materi baru atau mungkin materi-materi yang ada. Di morphological operation ini dibagi menjadi tiga. First is called concatenative, second non-concatenative, and the last one is other operations. This divisions will be discussed in next slide. Concatenation. Jadi apa itu concatenation? Istilah ini merupakan proses which deals with the formation of new lexical items by putting at least two distinct morphemes together. Jadi istilah concatenation ini merupakan proses yang menunjukkan pembentukan kata dengan menambahkan paling tidak two distinctive morphemes, ya, atau dua morfem yang berbeda. Nah, ini. Jadi ini biasanya berkaitan dengan affixation dalam bahasa Inggris, ya. Yang pertama, affixation itu dibagi menjadi 4. Pertama itu ada namanya prefixation. Jadi ini merupakan imbuhan awal, imbuhan yang ditempatkan di awal. Contohnya re plus play. Jadi sini menjadi replay. Ini re ini merupakan imbuhannya, ya. Prefixnya, play ini merupakan rootnya, kata dasarnya. Jadi replay. Selanjutnya ada namanya infixation. Infixation itu imbuhan yang disisipkan di tengah. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris ini infixation tidak ada, tapi dalam bahasa Indonesia ada. Contohnya dari kata kerja, ya, dari kata kerja itu disisipkan in, infix in menjadi kinerja. Nah, ini contohnya dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya suffixation. Nah, suffixation ini merupakan imbuhan yang disisipkan di akhir kata. Misalkan dari kata dasar kind disisipkan li, maka akan menjadi kindly, ya. Terus walk disisipkan s atau penanda third person singular menjadi walks. Jadi ini contoh daripada suffixation. Nah, selanjutnya ada juga circumfixation. Di circumfixation ini atau juga disebut dengan confix, ya, merupakan imbuhan yang disisipkan di awal dan di akhir. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kata dasarnya terang disisipkan dengan circumfix ke dan an akan menjadi keterangan. Jadi inilah contoh-contoh concatenation. Nah, selanjutnya yakni non-concatenative operation. Nah, kalau non-concatenative operation ini kontras dengan proses concatenative yang tadi. Jadi it refers to the resulting words that cannot be easily segmented into morphemes. Jadi dia merujuk kepada hasilnya itu tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi morfem, tidak bisa disegmen lagi. Di proses ini dibagi menjadi 4. Itu ada vocalic change, ya. 3. Ada vocalic change, ada tonal changes, dan ada stress change. Vocalic change itu perubahan vokal, ya. Ada ablaut, ada umlaut. Di ablaut itu a process of root vowel change that gives a word a new grammatical function. Jadi ablaut itu merupakan proses perubahan vowel
pada kata dasar yang memberikan dia fungsi baru atau fungsi gramatikal yang baru. Ya, misalkan contohnya drink berubah menjadi drank. Drink ini merupakan kata present, ya. Nah, setelah dia berubah menjadi drank, itu fungsinya berbeda lagi secara gramatikal, yakni menjadi bentuk form, bentuk fast form. Nah, ini perubahannya, ya. Nah, selanjutnya umlaut, ya. Selanjutnya umlaut. Umlaut refers to a type of root vowel change where a vowel is influenced by the vowel of the following syllable. Nah, kalau umlaut ini merujuk kepada perubahan vowel pada kata dasar, ya, yang dipengaruhi oleh the vowel of the following syllable. Jadi yang dipengaruhi oleh si vowel pada syllable selanjutnya. Misalkan u ini, ya, dari bahasa Jerman ini, musis ini dipengaruhi oleh vowel yang ini, i, sehingga akan berubah menjadi musis. Nah, ini kan u ya, jadi berubah menjadi y. Ini contoh-contoh daripada umlaut. Ini biasanya terjadi dalam bahasa Jerman. Nah, selanjutnya contoh non-concatenative operation yang lain, yakni tonal changes. Nah, ini contohnya ada dari bahasa Kongo, ya. Dari kata zoo yang artinya rock dan berubah menjadi zoo, nah itu artinya hard atau solid. Nah, ini perubahan vowel ini menyebabkan perubahan arti. Nah, itu di bahasa Kongo. Nah, selanjutnya ada stress change, ya. Contohnya stress pada i di sini, ketika dia berubah menjadi verb dan stresnya itu terdapat pada u, maka artinya juga berbeda. Misalkan discount, nah ini nounnya. Nah, setelah dia stresnya berubah dari i ke u, discount. Nah, ini perubahannya juga menyebabkan dia berubah secara gramatikal. Ya, ini menjadi verb. Nah, ini contoh daripada non-concatenative operation. Nah, other operations in morphology refers to reduplication and suppletion. Jadi apa itu reduplication? Jadi biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia nih, reduplikasi. Reduplication refers to a technique where part or all of the affected base, probably modified in systematic fashion, is copied. Jadi reduplikasi ini merujuk kepada teknik di mana kata dasarnya diulangi secara keseluruhan atau sebagiannya diulangi sehingga menimbulkan makna baru. Misalkan dari ini contohnya dari bahasa Indonesia. Rumah itu artinya satu rumah dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika dia melalui proses reduplikasi menjadi rumah-rumah, maka ini makna barunya ini banyak rumah atau menunjukkan plurality, ya. Nah, ini contoh proses reduplikasi. Nah, selanjutnya suppletion. Jadi suppletion itu morphological operation that expresses no systematic similarity between the forms of paradigm. Jadi maksudnya proses morfologis yang menunjukkan tidak ada kesamaan secara sistematis dari kata dasarnya sampai ke perubahannya. Nah, misalkan dari kata dasar go, setelah dia menjadi past form, itu menjadi when. Jadi ini kedua kata ini tidak ada persamaannya sama sekali, baik dari segi vowelnya maupun konsonannya. Jadi ini yang disebut dengan suppletion. Jadi itulah beberapa proses morfologis yang ada dalam ilmu morfologi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dijadikan sebagai teori dasar untuk meneliti bahasa sendiri dan bahasa-bahasa yang lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.